Aduh, SSC, talent. Aku tidak ingin belum kaya. Sudah masuk bersamamu. Maaf, Kak. Dua kakak. Lihat, aku tidak salah, kan? Barang-barang di sini. Kita bisa ambil satu saja. Kita sudah tidak perlu khawatir tentang hidup. Kerja bagus. Tenang, saat kita kembali. Bos pasti akan bagi rezeki, tidak akan lupa kita. Di mana Tante? Jangan bergerak. Kalian datang ke sini untuk apa? Bukannya katamu tidak ada yang jaga di sini? Asisten di luar itu bodoh. Kita ada 4-5 orang. Masa tidak bisa lawan satu perempuan? Jangan ada yang bergerak. Aku bisa silat. Jangan mendekat. Siapa yang mencabut pedang perunggu, bisa memanggil Roshi Fang Lei. Sudah takut, kan? Berani-beraninya berbuat onar di studio tanteku. Cepat pergi. Cepat pergi, cepat. Pergi. Saya Xiao Yu. Hantu. Aku adalah jenderal besar dari dinasti Shang. Mana ada hantu? Bukan, Kak. Namaku Zhong Xiaoyu. Kenapa kamu muncul dari ruang bawah tanah? Kamu bikin aku kaget. Ngomong-ngomong, tadi itu temanmu? Aduh, celaka. Pasti mereka mau mencuri barang kita. Mencuri? Aku kejar. Berita hari ini, Master Mei, ahli restorasi benda antik terkenal di negara kita. Dan kolektor barang antik, gudangnya dicuri. Banyak benda berharga yang belum direstorasi hilang. Polisi sedang menyelidiki dan berusaha menangkap pelaku. Orang tinggi. Akhirnya kamu kembali. Kamu temukan orang-orang yang lari tadi. Tidak. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba lemas. Aku curiga pasti mereka mencuri si Fang Lei. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Tidak bisa. Si Fang Lei adalah harta negara kita. Tidak boleh jatuh ke tangan orang asing. Shi Fang Lei, maksudmu benda perunggu yang dibawa guru dari luar negeri dan belum direstorasi ini? Xiao Yu. Aku adalah roh penjaga si Fang Lei. Menjaga si Fang Lei adalah tugasku. Aduh, Kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Maaf, Master. Ini semua salah murid. Tidak menjaga peninggalan budaya dengan baik. Aku baru pergi ke luar negeri kurang dari seminggu. Lihatlah setelah aku kembali. Studio ini jadi berantakan seperti apa. Ini salah murid. Murid siap dihukum oleh Master. Bibi, jangan salahkan Xiao Ye. Pencurian peninggalan budaya kali ini juga ada andilku. Kalau hari ini bukan karena aku datang ke ruang peninggalan budaya mencari Xiao Ye, mengganggunya memperbaiki peninggalan budaya, peninggalan itu mungkin tidak akan dicuri. Xiao Yu, kamu tidak tahu, peninggalan-peninggalan ini sudah mengalami beribu-ribu kesulitan dan bahaya baru bisa kembali dari luar negeri. Baru saja sampai di tanganku, langsung dicuri oleh para pencuri ini. Tidak apa-apa, Bibi. Kami akan mencari kembali peninggalan budayanya. Xiao Yu, aku akan mencari lagi. Tidak boleh. Kondisi tubuhmu. Aku sudah jauh lebih baik. Tenanglah. Xiao Yu, pacarmu ini ternyata tinggi lagi tampan. Cuma gaya berpakaiannya, cosplay, ya? Dia bukan pacarku. Akhirnya melepasi bocah menyebalkan. Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Kedua gadis menyebalkan itu, bertemu bahaya langsung meninggalkan kami. Benar-benar tidak punya rasa setia kawan. Bukannya ini orang yang kamu cari? Bukan. Sudahlah, pencuri tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Cepat lihat, isinya apa? Apa ini? Ini kan hanya besi tua. Untuk melarikan diri, tas berisi emas dan permata itu dibawa oleh si gadis mati itu, kita cuma dapat tongkat tembaga rusak. Bos, ini masih ada tas. Cepat pergi. Yang terhormat, Ibu Zhong Xiaoyu. Dengan hormat mengundang Anda untuk menghadiri pameran perbaikan gambar sejarah wanita. Bibi Mai. Siapa itu Bibi Mei? Wanita penghalang ini mengacaukan rencanaku. Tunggu aku beritahu kakak, lihat bagaimana aku menghajarnya. Aduh, lama tidak berjumpa. Bukankah ini Master Restorasi Peninggalan Budaya? Bibi Mai. Si mendengar bahwa studio Anda telah dicuri. Khusus datang menjenguk Anda. Maaf, ini adalah studio Master Peninggalan Budaya, Bibi Mei.
Anda tidak ada janji, tidak bisa masuk. Tidak menyangka, Master Restorasi Peninggalan Budaya Dunia, Bibi Mei. Ternyata secantik ini. Siapa? Jangan lancang. Wah, bukannya ini preman peninggalan budaya. Tuan Shiyun Zhang? Biasanya tidak kelihatan bayangan, studio saya dicuri. Kau muncul. Dengar, kau sangat aktif. Membeli banyak peninggalan budaya, semuanya didapat seperti ini, kan? Bagaimana caramu berbicara dengan bos kami? Yu Mei, jangan lancang. 3 bulan lalu, Xi membeli sebuah tungku Suande di lelang. Bulan depan, akan menjadi awal. Lelang Sher, hari ini, saya datang terutama untuk meminta Anda membuatkan saya tungku Suande lagi. Apa? Kau menyuruhku membuat Camel Hyacinth? Ah, ini juga untuk melindungi peninggalan budaya, mencegah peninggalan kita jatuh ke tangan orang jahat, hahaha. Dengar-dengar Tuan Xi hanya mementingkan keuntungan, hari ini bertemu. Ternyata benar. Kau menjengkarku? Ku beri 1 kata, pergi. Ye Feng, antarkan tamu. Baik, Bibi Mei, jangan kurang ajar. Yu Mei, kau juga cantik. Cantik dengan cantik. Tidak boleh bicara seperti itu, Bibi Mei. Tak kusangka kau secantik ini. Sifatmu juga cocok denganku. Bibi Mei. Wanita ini, di mana aku pernah melihatnya? Bibi, aku tidak terlambat kan? Tidak, kalian datang tepat waktu. Hei, Gerakanmu cepat sekali, kamu dari pasukan khusus mana? pasukan Yin Xiangjun. Kamu mau apa? Yu Mei. Ini kartu nama. Lembut, silakan terima. Ao Birdman, hahaha. Yu Mei, kurasa di sini tidak menyambut tamu asing. Ayo kita pergi. Bibi Mei, sampai jumpa lain kali. Yu Mei, lihatlah lukisan ini. Kenapa mirip sekali dengan wanita itu? Hei, di samping wanita ini ada bejana anggur perunggu. Ini adalah si Fang Lei. Ini adalah potongan baju zirah yang baru saja kuambil dari pria itu. Lihatlah pola ini. Pola awan dan binatang ini persis seperti pola si Fang Lei. 100 tahun lalu, si Fang Lei adalah harta warisan kakek buyutku. Kemudian dirampas dan hilang di luar negeri, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Bos, tenang, aku akan memantau dengan ketat. Gerakan mereka, membantumu menemukan si Fang Lei. Baik, kita akan berpisah. Kau terus pantau Bibi Mei. Sekalian cari laboratorium untuk memeriksa apakah potongan baju zirah ini benar-benar dari zaman Yin Shang. Soal Bibi Mei itu, setiap gerak-geriknya ada dalam kendaliku. Oja, ada juga Song Xiaoyu itu. Jangan sampai dia terluka. Bibi, kau tidak apa-apa? Xiaoyu, jangan khawatir. Orang tak tahu malu seperti ini sudah sering kulihat. Bagaimana dengan petunjuk yang kalian cari? Petunjuk. Kami menemukan beberapa petunjuk, tapi pameran restorasi lukisan wanita bersejarah tinggal beberapa hari lagi. Aku dan Xianjun akan cari cara lagi. Kalian kerja keras. Pameran restorasi tinggal beberapa hari lagi. Apa hubunganmu dengannya? Dia mengaku sebagai jenderal besar dari dinasti Shang. Namanya Xiangjun. Jenderal besar dinasti Shang. Apa dia sakit jiwa? Saat ruang artefak dicuri dulu, aku diserang sekelompok penjahat kalau bukan karena dia. Nyawaku sudah tidak ada. Kalian benar-benar kerja keras. Kalau bukan karena kalian, artefak-artefak ini sudah mengalir ke pasar gelap. Untuk mencari petunjuk, bajunya tidak bisa dipakai. Ini mudah. Tugas mengubah penampilannya serahkan padaku. Master Mei, pameran restorasi sudah dekat. Mencari artefak yang hilang, aku tidak bisa menolak. Aku ingin menjadi asisten kakak Xiaoyu dan kakak Sangjun. Baik, kalian kerja keras, Xiaoyu. Lalu ini muridku, Ye Feng. Jika ada yang tidak dimengerti atau butuh bantuan, panggil dia kapan saja. Baik, tidak masalah, Xiangjun. Ada. Aku akan merapikan penampilanmu. Xiaoyu, Sangjun. Berkat kalian, banyak artefak ditemukan kembali beberapa hari ini. Tante, kali ini benar-benar berkat Xiangjun. Artefak-artefak ini kalau bukan karena Xiangjun, mungkin akan mengalir lagi ke pasar gelap. Tidak akan bisa melihat cahaya lagi. Sudah saja. Hanya saja kamu terus menyebut-nyebut sesuatu tentang Lei. Itu si Fang Lei, bejana ritual perunggu dari zaman dinasti Shang. Katanya baru kembali ke tanah air, ini hasil jerih payah beberapa generasi. Xiangjun, jangan minum. Beracun. Xiangjun, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dia kenapa? Aku juga tidak tahu. Kakak Xiaoyu, kakak ini begitu kuat. Kok bisa pingsan? Bagaimana kalau begini, Xiaoyu? Biarkan dia istirahat sebentar di sini sendirian. Aku akan mengajakmu melihat barang antik yang sudah kuperbaiki. Dia? Baiklah, ayo kita pergi, Tante. Lanjutkan mengikuti mereka, langsung cari tahu keberadaan si Fang Lei. Jangan sakiti Song Xiaoyu. Menjadi. Mencariku? Kamu kalah.
Letakkan senjatamu dan menyerah, aku akan memberimu kesempatan hidup. Tentara bayaran lebih baik mati daripada menyerah. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak berbelas kasih. Kamu terluka? Kamu baik-baik saja? Hantu, Hantu apa? Ini masker wajah mahal yang kubeli, kampungan. temanku mati 3 hari pun tidak sepucat kamu. Bahu kamu berdarah. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku ini jenderal besar dari dinasti Shang, luka kecil begini saja. Aduh, Bos, kali ini kita tidak berhasil mendapatkan baju besi. Malah ketahuan oleh mereka. Bodoh. Bos, kenapa kita tidak menculik mereka saja? Biar mereka memberitahu. Lokasi Si Fang Lei? Tidak semudah itu, kamu duduk dulu di sana. Setelah si Fang Lei ini terungkap, banyak orang akan berebut untuk mendapatkannya. Kita harus bertindak diam-diam untuk memastikan kita bisa mendapatkannya dengan aman. Oh ya, apakah ada yang menyakiti Song Xiaoyu? Tidak, bos. Kenapa sangat memperhatikan Song Xiaoyu? Dia adalah kunci untuk menemukan si Fang Lei, jangan sampai dia disakiti. Aku tahu, Si Fang Lei sangat penting bagimu. Dan itu bisa membantu kita mendapatkan banyak uang. Ini berawal dari zaman kakekku dulu. Meskipun zaman Republik adalah masa yang kacau, tapi kakekku tetap menjadi seorang polisi. Dalam suatu operasi, dia mendapatkan harta ini dari seorang petani. Bos, Anda begitu gagah, pasti kakek buyut Anda. Juga seorang pahlawan, kan? Kakek buyutku hidup di masa yang kacau, harta yang tak ternilai ini belum sempat dijual, sudah menjadi milik orang asing. Kasihan, kakek buyutku yang terkenal sepanjang hidupnya. Tapi di bawah tekanan orang asing, terpaksa menjual harta ini dengan harga murah. Bos, kali ini Si Fang Lei pasti akan kembali ke tangan Anda. Si Fang Lei sebenarnya adalah milik keluarga si kami. Sayangnya direbut oleh orang asing. Harta karun ini hilang di luar negeri, keluarga Si sudah 3 generasi mencarinya, tapi tidak berhasil. Sekarang, tugas mencari Si Fang Lei jatuh ke tanganmu. Kalian tenang saja. Aku pasti akan menyelidiki Song Xiaoyu, identitas aslinya, dan menemukan kembali Si Fang Lei. Shang Jun, akhirnya kau sadar. Aku kira kau sudah mati. Aku terus memanggilmu di telingamu, memegang tanganmu. Benar-benar sembuh. Lukaku mana? Aku tadi memegang tanganmu, tiba-tiba seluruh tubuhmu bersinar. Lukanya juga sembuh, sangat ajaib, sepertinya aku benar-benar bisa memberimu energi, aku adalah pengisi dayamu. Bisa membantumu menyembuhkan luka. Pernah ada seorang wanita yang mengatakan hal serupa padaku. Ah. Xiaoyu. Shang Jun. Shang Jun jangan minum, ada racun di anggurnya. Shang Jun, Shang Jun, cinta bisa memberimu energiku. Bisa menyembuhkan lukamu. Siapa kau? Nona, 100 tahun pengembaraan, tolong antarkan aku pulang ya. Oh, barang ini tidak boleh disimpan. Jual saja. Jenderal, perjalananmu ke medan perang sangat berbahaya. Aku sudah memberikan berkah pada pedang perunggumu. Biarlah dia melindungimu dari luka. Pedangku ini bernama Wu Shang. Masih ingat yang lain? Tidak. Sepertinya kau benar-benar amnesia, aku harus mencari cara. Membantumu mengembalikan ingatan. Bagaimana caranya? Hei, Tante. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Di tokoku ini semua barang berharga, hati-hati dong. Meremehkan siapa? Bawa ke sini. Kami punya barang bagus untuk dijual. Ini kan perunggu dari dinasti Shang, bisa dijual jutaan. Tapi lihatlah gadis ini. Sepertinya tidak paham, coba tipu dia dulu, HMPH. Ini cuma hiasan, perunggu tidak berharga. Paling banyak 3.000. Omong kosong apa? Ini kan aku dapat dari ruang bawah tanah Tante Mei. Oh tidak, ini warisan dari kakek buyutku. Perunggu asli. Itu warisan dari kakekmu, kenapa kamu mau jual?
Aku kasih tahu rahasia ya. Ah. Di dalam sini ada hantu wanita loh, setiap malam. Menyanyi di telingamu. 3.000 harga pas, mau beli ya beli, nggak ya bawa pergi. 3.000. Ok. 3.000. Malas hitung, nggak mau ribut, ayo pergi. Hati-hati di jalan, datang lagi ya. Wah, untung besar nih. Bos Jang, mana tungkuk Xuan de kau? Sudah siap dari tadi, ayo lihat. Yumei, lihat bagus enggak? Ini mirip banget sama yang asli. Ini keterampilan turun-temurun 5 generasi keluarga Laos Hang. Yang ini, aku pakai pecahan tungku Suande. Aku buatkan ulang untukmu, aku jamin. Pakar artefak paling profesional pun nggak bisa bedain. Laos Hang, aku percaya sama keterampilanmu. Yumei, simpan ya, sini aku bantu. Xie, ada apa? Aku punya informasi bernilai 200.000 untukmu. Coba dengar, baru-baru ini di pasar gelap ada yang cari. Lukisan NU Situ karya Gukaisi, harganya 50 juta. Beneran? Beneran. Ku dengar Master Mei sudah memperbaiki NU Situ. Sepertinya. Yang incar lukisan ini bukan cuma aku, pencuri legendaris. Murid langsung dari WRC misi, dan banyak orang tua yang lama bersembunyi di pasar gelap. Semua cari barang ini ada kartu. Di kartu ada 500.000, terus kamu bantu aku cari tahu. Siapa saja yang mau cari Enus itu? Oke. Boleh? Boleh, 3 hari lagi ketemu di sini. Baik, pergi. Yumei, pasti selesaikan tugas, hati-hati di jalan. Bos Meng, bantu aku cari tahu. Siapa lagi yang baru-baru ini cari info soal Enus itu? Bos sih, aku cuma perempuan biasa. Urusan lingkaran antik kalian, aku nggak ngerti. Pemilik klub malam terbesar di pasar gelap, informasi tersebar di seluruh kota. Apa ada yang nggak kamu tahu? Kalau kamu bantu aku cari info, aku bisa bantu kamu ambil kembali porselen biru warisan leluhurmu. Kalau begitu tunggu kabar baik dariku. Bos, sesuai perintahmu, aku terus memantau. Gadis bernama Zhong Xiaoyu itu. Dan pria besar di sampingnya, oke. Batu Si Fang Lei masih hilang, terus pantau dia ya. Untukmu. Kota kecil apa ini? Ini handphone, bisa menghubungimu kapan saja, dari mana saja. Bisa juga foto dan rekam video, sangat praktis. Ada yang menghubungimu dari jauh. Halo, Bibi. Xiaoyu, tidak baik, ada masalah. Cepat datang ke studionya. Aduh, Bibi, apa yang sebenarnya terjadi? Pameran restorasi lukisan perempuan sejarah ini akan segera dimulai. Pedagang barang antik ini benar-benar mengincar harta nasional. Tidak baik, studio Bibi Mei dicuri. Cepat ikut aku ke sana. Aku merasakan aura pembunuhan yang sangat kuat. Master Mei mungkin dalam bahaya, bawa aku pergi. Baik. Bibi, apa yang terjadi? Benar-benar sial bertambah sial, barang-barang antik yang sebelumnya tidak ditemukan. Semuanya tidak bisa dikembalikan, sekarang. Lukisan perempuan sejarah juga dicuri oleh penjahat. Perampok ini terlalu berani ya? Siapa yang melakukannya? Tidak tahu, lihat kamera di dalam dan luar ruangan ini. Semua tertutup balon, tidak ada rekaman kamera. Aduh, Minggir, atau aku hancurkan lukisan perempuan sejarah ini. Jangan. Shang Jun, biarkan dia pergi. Lukisan perempuan sejarah ini adalah hasil kerja kerasku selama lebih dari 10 tahun, lebih berharga dari nyawaku. Biarkan dia pergi, ya? Master Mimeng Master. tenang, aku akan membantumu mengambilnya kembali. Harus hati-hati ya. Berhenti. Setelah mencuri barang orang, begitu saja pergi, Ini milik orang zaman dulu, kenapa bilang ini milikmu? pencuri tak tahu malu. Tinggalkan harta nasional, atau nyawamu. Yumei, naik mobil. Hei berhenti. Siapa? Aku lewat. Kamu siapa? Mengendap-endap di sini, sedang apa? Aku lewat. Cari toilet tidak boleh? Aduh,
Sakit. Wanita yang mencuri di studio waktu itu. Kamu temannya mereka? Aku bukan orang itu. Kamu ngomong apa sih? Bicara. Jangan. Aku tidak kenal dia. Aku bawa kamu pergi. Bibi, jangan sedih. Kami pasti akan mengembalikan barang antik. Kembali. Usaha lebih dari 10 tahunku direbut begitu saja. Bibi Mei, Apa yang dilakukan Master Mei? Kau tidak boleh mati. Kalau kau mati, begitu banyak peninggalan budaya ini akan mati bersamamu. Mereka tidak akan pernah lagi melihat cahaya. Hei, Xiao Yu, sudah 3 tahun tidak bertemu. Kau masih secantik dulu. Kalian Kino? bagaimana tidak kenal? Ini mantan pacarku. Pria paling brengsek di dunia ini, di depan mataku. Merayu sahabatku. Bukan aku yang merayunya, dia yang menggoda duluan. Kenapa kau tidak percaya? Dia menggoda orang miskin sepertimu, apa untungnya? Tunggu dulu, Xiao Yu. Tuanmu bukan orang miskin. Masa bukan? Waktu bersama aku. Makan mie instan tiap hari, sewa rumah pun aku yang bayar. Tuanmu adalah sponsor pameran restorasi, gambar sejarah wanita, kita. Kekayanya miliaran. Dia? Bibi, kau bercanda ya? Tentu tidak. 3 tahun lalu, tuanmu mewarisi kekayaan keluarga. Sejak itu, dia banyak berkontribusi dalam melindungi peninggalan budaya, dan dia adalah donatur besar di lingkaran peninggalan budaya kita. Kau, Ya, aku. Waktu itu sahabatmu. Tahu identitas asliku, makanya dia menggoda. Lalu kau pikir aku yang merayunya. lalu kenapa kau pura-pura miskin di depanku? Waktu itu aku putus hubungan dengan keluarga. Setelah putus denganmu, aku terpaksa mewarisi kekayaan miliaran. Ayo rujuk, aku pasti akan baik padamu. Sekarang aku sudah kaya. Aku kesini untuk membantu Bibi merestorasi peninggalan budaya. Tidak akan rujuk, lagi pula gambar sejarah wanita. Baru saja dicuri, kau masih sempat membicarakan ini? Apa? Dicuri? Aduh. Halo, beritahu semua detektif, aku mencari sebuah lukisan. Bos Sang, kau ahli di dunia antik. Tolong periksa lukisan ini, asli atau palsu? Ulat sutra mengambang, air mengalir di tanah. Ini memang karya Gu Kaisi. Mungkinkah ada yang meniru gaya lukisannya? Untuk membuat yang palsu? Secara teknis bisa, tapi sulit meniru jiwa lukisannya. Selain itu, lukisan ini menggunakan pigmen khusus istana dinasti Jin Timur, tapi agak aneh. Apa yang aneh? Selain aroma cat, ada juga bau kapur barus dan ambergris. Lukisan ini berasal dari zaman dinasti Qing, kemudian dijarah orang asing. Ada beberapa aroma rempah, tidak aneh. Kalau yang ini adalah asli lukisan NU Situ. Bagus Boshi. Kalau ada yang mau bayar ratusan juta, kamu mau jual atau tidak? Omong kosong. Proyek ratusan juta, mana mungkin tidak dijual? Harus dijual dong. Kalau gitu cepat, aku cari pembeli untukmu. Hei, apa ini? Begini, Bos Jong. Aku masih ingin cari uang, tapi aku tidak mau jual barang asli. Kasih tahu aku. Harus gimana? Pakai teknik warisan 5 generasi. Ditambah cat dari istana Dongjin, aku buatkan tiruan. Kan selesai? Kita cari orang bodoh lagi, aku jamin. 90% mirip. 1% mirip, persis sama. Bagus. Begini, aku kasih waktu 3 hari. Tutup tokomu yang jelek ini, fokus melukis. 3 hari lagi. Kalau replika lukisan ini tidak selesai, akibatnya kamu sendiri yang tanggung. Pria tampan. Minum dulu yuk. Ayo, ada yang nunggu kita. Si tinggi, belum pernah lihat kan? 2 cewek cantik ini. Tempat macam ini bisa nemu NU Situ? Tenang, ikut aku bawa kamu cari orang. Sebentar aku bawa kamu ke deck collector. Lihat kamu mati gimana? Wantina, berani-beraninya kamu balik. Utang 100.000, kapan mau bayar? Bos, cuma 100.000. Nggak sampai harus bunuh aku kan? Nyawamu cuma worth 100.000? Kalau hari ini nggak bayar, jangan harap bisa keluar. Ngerti, aku lagi cari cara kok. Sepupu. Sini. Ini yang aku bilang. Bawa orang bodoh tinggi ini buat apa? Bos, ini sepupu dari kampung. Jangan lihat dia bodoh. Dia tajir melinci. Beneran kaya? Punya tambang, kekayaan miliaran. Pegang nih. Kita tipu dia hari ini, bagi 2. 7-3. Aku 7, kamu 3. Oak. Sepupu, kalau mau ketemu bos kita harus ada aturan.
Kita main dadu dulu, baru dia kasih tahu kita. Main dadu aku belum pernah kalah. Ayo, tebak besar kecil. Aku datang untuk mencari gambar sejarah wanita, tidak ada waktu untuk bermain dengan kalian. Kalau sudah datang ke tempatku, harus ikut aturanku. Kalau tebakanmu benar, aku akan berikan semua yang kau cari. Tapi kalau salah, jangan harap bisa keluar dari sini. Tiga, empat, lima. Bos, kau kalah telak. Baru satu ronde. Lagi. 1, 2, 3. Kau kalah. Kau curang. Kau manipulasi. Kalau berjudi harus siap kalah. Kalau kau kalah malam ini, kau berutang 1 juta padaku. Kalau aku yang kalah, semua minuman di lantai atas dan bawah aku yang bayar. 3, 6. Kau kalah, utangmu 1 juta. Semua konsumsi malam ini ditanggung bos. Bos, terlalu dermawan. Cepat bilang terima kasih ke bos. Wah, aku tidak sungkannya. Malam ini, berikan aku 1 lusin Black Spade A. Kalah setengah. Aturan macam apa ini? Aturanku adalah aturan. Malam ini aku tidak percaya, tidak bisa mengalahkanmu. Lagi. Munder. Lebih jauh lagi. Aduh. Kau hati-hatilah. Aduh. Giliranku. Kau yang main. Bagaimana bisa begitu tepat? Juara Olimpiade pun tidak mungkin setepat ini. Aku biasa menggunakan panah untuk membunuh kepala suku dari jarak 1 mil. Mainan kecil ini bukan apa-apa. Kau kalah lagi. Aku kalah. Semua jadi tanggunganmu. Utangmu 10.000, sekarang jadi 1 juta. Tidak boleh seenaknya menindas orang seperti ini. Hah? Humph. Kau menindas orangnya? Aku bukan orang yang bisa diremehkan. 1 lawan 10? Jangan mendekat. Aku akan menghajarmu sampai pantatmu babak belur. Hei, si tinggi besar. Tolong tanggung aku sebentar hari ini. Untung aku lari cepat. Awalnya mau mengeruk sedikit uang dari kalian. Siapa sangka kalian tidak punya solidaritas. Pergi begitu saja sangat tidak bersaudara. Sudahlah, aku lawan kalian. Orang besar, aku datang menyelamatkanmu. Apa maksudnya? Aduh sakit. Apa yang terjadi? Katanya 1 lawan 10? Bro, kamu ini Yewen ya? Di mana gulungan Nushi? Aku tidak punya banyak waktu main-main dengan kalian. Gulungan Nushi tidak di sini, aku antar kamu mencari. Tidak bisa. Aku yang antar dia mencari. 100 tahun lalu dia berani merampas barang di tanah kami, 100 tahun kemudian. Mereka berani merampas barang di studioku. Dalam pameran restorasi gulungan Nushi kali ini, aku akan ungkap kejahatan mereka, Yeven. Siapkan bahan, dalam pameran restorasi gulungan Nushi. Aku akan ungkap kejahatan Xiun Hang. Baik Master Mei. Master Mei, katakan saja butuh berapa uang, silakan sebutkan. Aku dukung sepenuhnya. Hei Bibi Mei, Xiang Jun pergi lama sekali. Kok belum kembali? Shang Jun. Shang Jun siapa? Sang Hunja, laki-laki yang dikenal Xiao Yu, punya aura pemimpin. Barang-barang antik ini berkat dia. Entah dari mana datangnya preman kecil. Kamu bilang siapa? Hai Xiang Jun. Si besar sedang berkelahi. Waduh, mereka tidak fair, 10 orang lawan 1. Aku tutup dulu ya. Hai Tante, Xiang Jun ada masalah. Aku harus menyelamatkannya. Biasanya tidak pernah lihat kamu khawatir seperti ini untukku. Kamu? Dibandingkan dia kamu bukan apa-apa. Di, sepupumu ini agak garang ya. Tentu saja, dia juara bertahan 3 tahun berturut-turut tinju bebas. Apalagi tahun lalu mengalahkan si pukul berat. Lei Long. Aku punya musuh bebuyutan. Suruh sepupumu bantu lenyapkan dia. Agak tidak baik ya.
Kalau mau bantu lenyapkan dia, semua hutangmu kuhapus. Kasih tambahan 500.000. Oke, sepakat, kerjasama yang menyenangkan. Maaf, orang besar. Xiao Yu, aku masih suka sama kamu. Kita balikan lagi ya? Aku mau menyelamatkan Xiang Jun, jangan ganggu. Shang Jun, di matamu cuma ada Shang Jun itu. Kalau gitu, Mo Xiaoyan ini apa? Lepasin aku, sekarang yang penting nyawa orang. Nyawa orang? Aku suka kamu sampai mau meledak. Selamatkan aku dulu. Lepasin aku. Lepasin aku, Mo Xiaoqian. Kasih aku kunci mobil. Aku sendiri yang akan menyelamatkan dia. Zhong Xiaoyu, kamu adalah wanita aku. Aku gak akan biarin kamu lolos dari genggamanku. Parah banget ya. Gimana kabar Xiang Jun? Kalian ngapain? Lepasin Xiang Jun. Apa? Dia siapa buat kamu? Urusanmu apa? Dia pacarku. Saudara ipar. Aduh, udah berapa kali aku bilang, jangan panggil saudara ipar. Sebenarnya apa yang terjadi, Wantina? Sekarang aku bos kalian, aku lebih suka dipanggil kakak. Si tinggi itu kakakku, aku panggil dia kakak besar. Jadi harus panggil dia saudara ipar besar. Saudara ipar besar. Siapa yang bisa jelasin sebenarnya apa yang terjadi? Saudara ipar besar, dengerin aku jelasin, ini ceritanya panjang. Tapi harus dijelasin juga, kalau mau ceritain singkatnya. Jadi dulu ada gunung, di gunung ada kuil. Singkat aja. Iya saudara ipar besar, kalau singkatnya. Xiang Jun bawa aku menghabisi semua 36 geng. Sekarang Xiang Jun sendirian. Mengalahkan semua anggota 36 geng. Sekarang, dia udah jadi raja bawah tanah yang baru. Raja bawah tanah baru. Xiang Jun, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Maaf ya, Xiao Yu. Aku udah menyisir semua markas di kota ini. Tapi tetap gak nemu lukisan wanita sejarah. Maaf. Gak apa-apa Xiang Jun, kamu udah berusaha keras. Kita pasti akan nemuin itu. Terima kasih. Xiang Jun. Surat yang kamu kasih udah aku terima. Aku udah balik. Shang Jun Xiaoyu. Kau akan menjadi wanita sang raja, jangan macam-macam. Kamu baik-baik saja? Di mana kamu, si Xiao Yu? Kamu tidur sampai linglung ya? Namaku Zhong Xiaoyu. Aku dalam mimpi, aku melihat wanita itu. Aku tidak bisa melindunginya. Tapi kali ini, aku akan menjagamu dengan baik. Tapi sudah berhari-hari, kita belum menemukan lukisan NUC. Syukurlah kamu baik-baik saja. Hari-hari ini kamu berkelahi dengan geng bawah tanah, aku sangat khawatir. Kakak Shang Jun. Petunjuk tentang batu persegi ini, apakah Anda? Murid, ambilkan air untuk Xiang Jun. Pameran restorasi akan segera dimulai. Jika lukisan NUC belum ditemukan. Gadis kecil itu menipuku untuk berkelahi dengan banyak orang. Lukisan NUC, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Orang besar, geng-geng itu juga bukan orang baik. Ini bisa dibilang memberantas kejahatan, ya? Hah? Jangan pukul aku, ya? Hei lihat, ini bukan berarti tidak ada kabar sama sekali. Ada kabar dari sebuah geng. Batas waktu 3 hari sudah habis. Di mana barang yang aku minta? Barang yang Tuan Si minta, mana berani aku lambat. Ini. Lihat baik-baik. Bagus, sangat bagus. Teknik pemalsuan warisanmu. Memang ada keahliannya. Yang ini asli. Yang ini palsu, tapi yang ini? Catnya belum kering, perlu didiamkan lagi. Goresan kuas di sini, Yu Mei. Ambil kedua lukisan ini dan simpan dengan baik. Baik. Lelang kali ini akan dapat untung besar. Hahaha. Selamat ya, Tuan Si. Pergi, hati-hati di jalan. Lagi. Bos, malam ini kita mau bersenang-senang di mana? Oh ya, bagaimana kabar penyakit bos besar? Jangan banyak bicara. Apakah lukisan NUC ada atau tidak? Sudah dapat kabar, bos. Anak buahku bilang, melihat 2 pedagang barang antik membawa lukisan NUC. Pergi ke Pegadaian Pasar Gelap. Baik, tahu. Setidaknya kamu masih berguna. Bos, kamu harus sangat berhati-hati. Kudengar 2 pedagang barang antik itu kejam. Dan punya pengaruh. Kalian harus hati-hati. Tahu. Dari deskripsimu. Sepertinya Shuyunjang. Dan Algojonya. Bibi, tidak masalah, Xiunzang.
Karena lukisan NUC itu belum dilelang secara terbuka. Kita pasti bisa menemukannya tepat waktu. Terakhir kali, dua pencuri barang antik ini berhasil kabur. Kali ini, aku tidak akan ragu. Aku ikut denganmu. Xiao Yu, buru-buru mau kemana? Siapa ini? Dia adalah Shang Jun. Mo Xiaoqian, jangan terus mengganggu kami. Kami masih punya urusan penting. Tidak boleh. Kalau tidak jelaskan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu siapa? Berani menghalangi kami mencari barang antik? Lepaskan. Bicara baik-baik. Sekarang bukan waktunya kalian berdua. Bersaing demi cinta. Barang antik lebih penting. Jaringan informasi keluarga Mo sudah mendapat kabar. Aku sudah mencari NUC itu. Cuma bikin ribut. Mo Xiaoqian, jangan ikut campur. Ayo pergi. Ayo. Berani merebut wanita dariku, Mo Xiaoqian? Tidak tahu diri. Dua pahlawan wanita, Tuan, bicara baik-baik. Orang tua bermata tikus, NUC itu ada padamu? Seperti kata pepatah, orang bijak tahu situasi. Kalau tidak mau bicara, Aduh. Bos, NUC itu adalah peninggalan sejarah berharga negara kami. Kamu harus pikir baik-baik. Nishichu, dua pahlawan wanita, Tuan. Aku tidak tahu apa-apa tentang NUC itu. Tapi, aku punya Fuchun Shanjutu. Ini, aku tunjukkan. Lihat ini. Barang berkualitas tinggi, suka? Ambil saja. di depanmu ini adalah raja bawah tanah baru kota. Dengan sedikit gerakan, tubuhmu mungkin tidak akan tahan. Kalau tidak mau bicara, aku akan. Jangan pukul, jangan. Aku bicara. Kamu tahu Xiun Sang? Pedagang barang antik itu, Xiun Sang. Nishichu ada padanya. Aku bahkan pernah membuat palsunya. Cepat jelaskan semuanya. Aku kasih tahu, ini menggunakan harta keluarga kami selama 5 generasi. Segudang harta di rumah ini. Betapa banyak peninggalan kami yang dicuri oleh para pencuri ini. Sangat menyedihkan. Kak, kamu harus dengar ini. Shanjun, ayo kita pergi, jangan buang waktu. Xiun Sang si brengsek itu. Pasti dia membuat gambar wanita palsu untuk dilelang. Baiklah, ayo pergi. Untung mereka tidak menemukanku, harta karun asli, hehe. Perunggu dari dinasti Inshang. Nilainya setidaknya ratusan juta. Untung mereka buru-buru pergi, tidak menyadarinya. Waduh. Halo, Longye dari Pasar Gelap? Aku punya harta karun. Apa? Harta karun apa? Perunggu dari dinasti Inshang. Aku baru saja di toko, sepertinya merasakan sesuatu. Rasanya sangat menarik. Bos, kamu suka harta karun yang mana? Aku tidak sepertimu, aku hanya mengagumi barang antik saja. Jika memungkinkan, sebaiknya kita kembali untuk melihat. Pameran restorasi Bibi sebentar lagi dimulai. Jika kita melewatkannya, usahanya akan sia-sia. Baiklah. Gambar wanita lebih penting, kita pulang dulu. Di pasar gelap, akhirnya aku menemukan pembeli. Bos, tugas yang Anda berikan kemarin sudah ada kabarnya. Coba ceritakan. Ambil fragmen dari Shangjun. Laboratorium mengkonfirmasi, fragmen itu memang dari zaman Yinshang. Bagus, sangat bagus. Si Fang Lei, leluhurku mengurus ini. Akhirnya aku yang berhasil mendapatkannya kembali. Bos, bagaimana kalau aku memukul dan menculik Shangjun? Anda bisa menginterogasinya sendiri. Hello. Bos Si, usaha tidak mengkhianati hasil. Aku sudah menemukan beberapa pembeli untuk gambar wanita. Sudah kuduga, Bos Meng memang yang terbaik. Cepat ceritakan, siapa saja yang ingin membeli gambar wanita? Mereka orang-orang kaya. Longye dari grup Tenglong, Bos Gu dari toko perhiasan. Dan anak muda dari keluarga Mo, semuanya orang kaya. Bagus, mereka orang kaya yang mudah ditipu. Kali ini, aku bisa untung setidaknya ratusan juta dari gambar wanita. Bos Si, aku sudah menemukan pembeli untukmu. Jangan lupa janjimu padaku. Tenang, Bos Meng. Harta karun leluhurmu akan aku kembalikan sepenuhnya. Baik. Kita sepakat. Yu Mei, urusan si Fang Lei kita kesampingkan dulu. Jual gambar wanita dulu. Baru kita fokus ke Shangjun. Dan ingat,
Lain kali datang ke rumahku, jangan pakai baju formal. Pakailah yang lebih seksi. Kita ada di tempat Song Xiaoyu. Masih ada mata-mata. Bos bijaksana, harta karun perunggu ini pasti akan kembali ke tangan Anda dengan lancar. Kembali ke tangan Anda, hahaha. Bibi, Xiaoyu, kalian kembali, sudah menemukan lukisan sejarah perempuan? Gadis hip-hop yang bersama kalian kemana? Bibi, kami sudah dapat petunjuk penting. Dan kali ini, aku pasti bisa membantumu menemukan lukisan sejarah perempuan. Gadis itu akhirnya sadar, meninggalkan kegelapan dan memilih cahaya. Membantu kami menemukan petunjuk lukisan sejarah perempuan. Lalu dia lari, katanya mau ke dunia bawah tanah. Berbuat kebajikan. Kekuatan Xiun Hang sangat besar. Bagaimana caranya menemukan lukisan sejarah perempuan? Dan juga batu persegi itu. Keduanya selalu kami pikirkan. Bibi. Aku punya rencana. Kamu datang sini, nanti kita lakukan begini. Lalu begitu. Teman-teman, lihat ini. Ganteng banget. Harta karun negara kembali muncul, semua diundang untuk melihat. Master barang antik Bibi Mei datang. Bibi Mei datang? Wow, lihat, itu master barang antik Bibi Mei. Di pameran restorasi lukisan sejarah perempuan ini, akan ditampilkan karya aslinya. Tidak ada tiruan, Master Mei muncul. Barang antik di pameran ini pasti asli, tidak mungkin palsu. Siapa yang berani bicara sembarangan? Lukisan sejarah perempuan adalah lelang barang antik internasional. Grup Tenglong pasti dapatkan. Selam Longyi. Xiun Hang ini tiruan. Jika Anda beli lelangannya, bisa rugi besar. Aku sudah undang master penilai barang antik Master Wu, asli atau palsu. Besok dilelang akan ketahuan. Barang antik internasional Xiun Hang. Lawan master barang antik Bibi Mei, akan ada pertunjukan seru. Kakak Wan, bukannya permusuhan kita sudah selesai? Boleh lepaskan aku? Sekarang Raja Bawah Tanah tidak ada, aku yang memimpin. Perbuatan jahatmu tidak sedikit. Cepat lapor ke polisi. Tapi, bukannya permusuhan kita sudah selesai? Kakak, geng Selatan telepon. Hari ini menolong orang di jalan 3 kali, membantu nenek menyeberang. Kakak, geng Utara telepon. Hari ini menangkap 2 pencuri, kakak geng Timur telepon. Hari ini membantu anak yang hilang menemukan orang tua. Hah, baru gini dong, untuk wakil baru Raja Bawah Tanah. Saya sangat puas dengan performa kalian selama beberapa hari ini. Sang bos besar meneleponmu, katanya ada hal mendesak. Halo, bos besar. Wantina, kamu lari kemana saja? Bukankah Xiang Jun menyuruhmu untuk memulai hidup baru? Dan melakukan lebih banyak perbuatan baik? Sekarang aku sudah berubah, setiap hari membawa anak buahku. Melakukan 1 kebaikan sehari. Inilah perbuatan baik hari ini. Membantu nenek menyeberang jalan, membantu polisi menangkap pencuri, dan menemukan anak yang hilang. Baiklah, ada hal penting yang harus kukatakan. Kami menemukan gambar wanita sejarah disembunyikan di gudang barang antik internasional Xunzang. Kamu bantu kami menemukan gambar wanita sejarah yang asli dan palsu. Perintah bos besar, pasti akan diselesaikan. Tak kusangka pintu gudang harta karun ini sulit sekali dibuka. Reputasiku hampir hancur karena 1 kunci ini. Bos, bagaimanapun juga, kita sudah masukkan bos? Apakah masuk diam-diam seperti ini bisa dianggap perbuatan baik? Benar bos, dulu aku pakai baju ini. Dan mencuri di rumah orang. Sekarang berbeda dengan dulu. Mencuri dari orang jahat bisa disebut mencuri? Apalagi barang-barang antik ini semuanya hasil curian mereka. Yang kita lakukan sekarang hanya mengembalikan ke pemilik aslinya. Ja, dengar perintah bos. Tukar posisi 2 lukisan ini. Baik. Aku ingin lihat, pada hari lelang nanti, Xiun Hang akan membuat malu seperti apa. Bos, sudah selesai. Bos, menurutku gudang si penjahat ini. Banyak barang antik, kita curi 2 saja. Dia tidak akan tahu, ini namanya membela keadilan. Apa yang diajarkan sudah lupa? Masih ingin mencuri? Jangan sentuh apa-apa. Cepat pergi. Ya bos. Selamat datang, para bos, di grup barang antik internasional saya. Sungguh suatu kehormatan, haha. Sudah lama mendengar nama besar bos si, koleksinya semuanya barang langka. Gambar wanita sejarah, sangat berharga. Hari ini aku pasti dapatkan, HMPH. Ini yang asli, grup Tenglong siap membayar 500 juta. Untuk gambar wanita sejarah. Para bos, semua tahu. Saya, si, hanya mengoleksi yang asli. Hari ini, selain gambar wanita sejarah, ada 1 koleksi mengejutkan. Apakah para bos tertarik?
Masih ada harta karun yang lebih hebat dari gambar wanita sejarah? Maaf, saya Mo Xiaoqian hari ini datang. Hanya untuk membeli gambar wanita sejarah, yang lain tidak tertarik. Secara penampilan tidak berbeda, mari kita lihat. Yume, berikan pakaiannya padaku. Beberapa hari ini, kami menemukan jejak. Harta karun rahasia dari dinasti Shang, harta leluhur keluarga Xi. Xi Fanglei akan segera muncul, aku dengar. Xi Fanglei, leluhur keluarga Xi, pada masa Republik. Sudah dirampas oleh orang asing, hahaha. Tidak lama lagi, harta ini akan kembali ke pelukan keluarga Xi, hahaha. Tuan Mo, membuatmu mengeluarkan uang, lukisan Enu Situ ini. Anda dapatkan dari Si Yun Zhang. Sehingga Enu Situ bisa kembali utuh. Master Mei, Anda terlalu sopan, melindungi peninggalan budaya. Memang misi turun-temurun keluarga Mo. Lagi pula, NU Situ ditemukan lebih awal, Xiao Yu juga senang. Tuan Mo bertindak adil, sungguh berkah bagi dunia peninggalan budaya. Mo Xiaoqian, kamu juga sudah berbuat baik. Hanya satu kali, sering berbuat baik. Peninggalan budaya kembali ke tempat seharusnya. Bukan di ruang bawah tanah kolektor serakah berdebu. Melihat cahaya lagi. Kembali ke kampung halaman. Tapi si Fangleiku, kapan bisa kembali ke tanah air? Hanya tidak tahu di mana si Fanglei sekarang. New Read. Si Fanglei ini, kamu lebih peduli dariku. Xiao Yu, aku sudah bilang, siapa yang kuat. Sudah jelas, lihat si bodoh besar itu. Badannya berotot, buat apa? Temukan harta tanpa dia juga bisa. Aku tidak mau kamu bicara begitu tentang Xianjun. Aku bilang satu kata, kamu langsung. Jangan bertengkar, Bibi Mei berterima kasih pada kalian. Kini karya asli kembali, aku yakin pameran restorasi Enu Situ akan sukses besar. Lukisan palsu terjual 1 miliar. Dapat untung 2 kali lipat, benar-benar ditolong langit. Bos bijak beroperasi cerdik, untung dan koleksi berjalan. Menguasai dunia antik, tinggal menunggu waktu. Putra baru keluarga Mo Xiaoqian. Bodoh sekali, kali ini aktif membeli barang palsu. Benar-benar buta, hahaha. Tidak benar. Bos, saat aku ambil dari gudang, sudah konfirmasi berulang kali. Dasar brengsek, suruh ambil lukisan, malah jual. Barang asli yang susah payah kami dapatkan. Pasti ada yang ganti barang asli malam hari. Malam ini aku serbu, ambil kembali, tebus kesalahan. Kembali saja, tidak perlu. Keluarga mau membeli lukisan dengan harga mahal, lalu langsung dirampas. Orang bodoh pun bisa menebaknya. Ini ulah kita. Lagi-lagi si Shangjun itu. Dan gadis di sampingnya. Aku punya strategi untuk menghadapi mereka. Langit bumi yang sakti, tahu langit tahu bumi. Jangan lewatkan kesempatan, mari ramal nasib. Tuan, maukah meramal nasib saya? Nona ini. Mau meramal apa? Kalau begitu ramalkan saja. Berapa lama lagi kiosmu bisa bertahan? Nona, hamba tidak tahu bagaimana menyinggungmu. Harap lepaskan hamba. Tahu siapa aku? Wah, ini bukan Xie? Kau cukup tahu diri. Ku dengar di pasar gelap. Informasimu cukup lihai. Aku juga ingin menanyakan informasi. Xie silakan bicara. Xie butuh informasi apa? Sekali bicara saja. Pernah dengar tentang si Fanglei? Perunggu kelas atas. Katanya itu dicuri. Sepertinya ayah. Beberapa hari lalu, ada pemuda miskin di pasar gelap. Bertanya apakah ada yang mau membeli. Tentang keberadaannya, aku benar-benar tidak tahu. Sepertinya ada yang tidak mau memberitahuku kebenaran. Yume, kau tahu bagaimana membuatnya bicara. Ayo pergi. Awasi baik-baik si Shangjun itu. Dan Song Xiaoyu. Mereka berdua adalah kunci. Untuk menemukan si Fang. Lukisan NUC, harta negara. Kini terdampar di luar negeri, kita hanya bisa melihat pameran. Sakit hati, sakit hati, sakit hati. Terima kasih telah datang ke pameran restorasi lukisan NUC. Karya asli muncul, mari kita lihat wajah kuno. Cepat lihat, Master Mei restorasi budaya. Dibeli dengan harga mahal dari pedagang licik. Pelakangin kabarnya lukisan sure dicuri. Mar dengar penjelasan Master Mei. Pedagang budaya Si Yun Zhang menghalangi pameran. Merampas lukisan Nusher. Dia juga ingin menghalangi lebih banyak harta. Bos kau sumpah. Lukisan new sure ditukar. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Maaf bos. Ini semua ide Shangjun dan Xiao Yu. Beberapa hari ini Tante Mei selalu menyuruhku di sampingnya. Membantunya merestorasi barang antik. Aku tidak bisa mendapatkan informasi, bos.
Kalau sudah begini, menyalahkanmu tidak ada gunanya. Pasangan ini pasti berguna untuk si Fang. Kamu jaga kontak dekat dengan mereka. Diterima, bos. Kita akan membongkar dia, menekan dia, biar lebih banyak harta nasional. Kembali ke tanah air kita. Oh. Kakek, 100 tahun sudah lewat. Keluarga si kami. Akhirnya akan merebut kembali si Fang Lei. Dulunya barang berhargaku. Direbut orang asing. Hari ini si Fang Lei dicuri. Benar-benar bantuan dari langkah. Bos, si Fang Lei ini selain kita. Banyak orang asing juga memperhatikan. 100 tahun sudah lewat, orang-orang asing ini wataknya. Sama sekali tidak berubah. Dulu kakekku terpaksa dengan harga 100 keping uang perak menjual si Fang Lei ke orang asing. 100 keping uang perak bisa beli banyak rumah. Podao, si Fang Lei tak ternilai harganya. Sekarang kita. Tugas terpenting adalah cepat-cepat merebutnya kembali. Oke, bos. Si gede, ayo makan. Apaan sih aneh-aneh? Roti ini dijepit daging terus dimakan. Bego. Ini namanya sandwich. Dibilang gitu sama kamu. Tiba-tiba pengen makan hotpot. Sandwich, hotpot. Si gede, kamu bilang kamu roh artefak. Kamu hebat banget. Terus kamu punya nggak kekuatan super apa-apa? Kekuatan super? Aku roh artefak si Fang Lei, bukan dewa. Nggak percaya? Kamu hebat banget, seluruh geng bawah tanah kota. Nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Pasti ada kekuatan super, cepetan tunjukin. Kalau kamu bilang gitu, beneran aku punya satu kekuatan super. Jenderal Agung kembali dengan kemenangan, khusus perintahkan aku memberi selamat padamu. Jenderal, jangan minum. Anggurnya ada racun. Sehi Xiaoyu. Aku mau pergi. Shi Fang Lei yang kubuat untukmu. Sebenarnya untuk merayakan kemenangan. Ahaha, si gede. Bangun, bangun, bangun. Aku di sini. Ini terlalu nyata, kayak film 5D gitu. Film 5D apaan? Ini semua terlalu nyata. Keinginan terbesarku juga bisa menjelaskan. Bagian memori yang hilang. Lalu mengembalikan si Fang Lei-ku ke tanah air kita. Orang yang mimpi selalu jadi pemeran utama ya? Kenapa putri itu? Mirip banget sama aku? Cantik banget ya? Pola wajah binatang, pola naga kui, pola burung phoenix. Melihat pola-pola ini. Seperti masih kemarin. Xiaoyu berjanji padaku. Setelah menemukannya, bawa aku dan itu pulang. Gede, kamu tenang aja, pasti kami temukan itu. Kakak dan kakak ipar, kalian sedang melihat apa? Jangan asal bicara. Siapa kakakmu? Wantina, bukannya kamu bilang. Kamu mau berubah jadi baik? Ngapain ini? Kakak ipar, oh bukan, Kak Xiaoyu itu. Aku kasih tahu ya, hari ini aku bawa adik-adik kita. Pergi berbuat kebaikan. Jangan sok-sokan deh. Tapi waktu itu lukisan NU Shitu. Kamu memang bantu aku banyak. Haha, si Xiunhang itu. Bodoh banget, sampai marah-marah karena aku. Jangan sombong dulu. Si Fang Lei masih hilang di luar. Cepetan, aku mau lihat, kalian lagi cari apa di komputer. Apa ini? Kenapa? Wantina kok tiba-tiba melamun? Kamu ini, lihat si Fang Lei kok panik banget. Ngaku, ngapain aja? Biar aku tenang dulu. Kalian kasih tahu, ini barang apa? Ini adalah harta nasional Tiongkok, perunggu si Fang Lei. Beberapa hari lalu studio Tante dicuri. Kalau sampai dicuri pedagang barang antik, lalu dijual di lelang. Paling tidak harganya 100 juta euro. Astaga, harta nasional Tiongkok yang mulia. Ternyata dijual sendiri cuma 3.000 yuan. Kayaknya aku pernah lihat. Yang mirip. Kamu pernah lihat? Iya, beberapa waktu lalu lihat, perunggu yang mirip. Terus, kamu bawa kemana? Aku harus mikir dulu, hati-hati. Perlu aku bantu ingatkan? Nggak perlu. Aku ingat sekarang. Tapi kalau aku kasih tahu, kalian harus janji. Jangan marah ya. Hilangnya harta nasional ini penting, cepat bilang. Beberapa waktu lalu, aku bawa adik-adikku ke gudang. Mereka nggak ambil barang ini, terus aku yang ambil. Terus? Terus aku jual. Dijual? Aduh kakak dan kakak ipar, jangan pukul aku ya. Yifeng. Sini,
Cepat tolong aku. Shang Jun Xiaoyu itu orang yang baik hati. Fang Tina, kamu ini, ngapain lagi yang nggak bener? Harta nasional yang mulia, kamu bilang dijual langsung dijual. Harta nasional hilang di luar, sudah sakit hati, malah dijual. Kapan bisa kembali lagi nggak tahu. Artinya, aku menjual harta bernilai ratusan juta. Baru terjual 3.000 yuan. Dasar anak kurang ajar, nanti aku bereskan kamu. Sudah, lebih baik kita pikirkan cara menyelesaikan ini. Bicaralah. Batu Sifang dijual kemana? Waktu itu aku juga merasa ada yang aneh. Lalu kubawa ke pasar gelap dan menggadaikannya. Pasar gelap, Xunzang palsu. Toko gadai digambar wanita sejarah itu. Iya, itu dia. Pemilik toko itu rakus, karena Yuan Zhang kanan belum menjual Sifang secara terbuka. Pasti Sifang Lei masih di tangan pemilik toko gadai. Aku bilang waktu itu ke toko, langsung merasakan getaran kuat. Sifang Lei pasti ada di situ. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita seperti dulu? Mengkuri kembali Shifang Gelai. Ah, tidak bisa. Rencana itu sudah pernah kupakai. Kalau dipakai lagi, mereka akan curiga. Yu Mei, beberapa hari lalu menyuruh interogasi tukang ramal itu. Sudah dapat informasi apa belum? Bos tua penipu itu hampir kubunuh. Hanya bilang Shifang Lei mungkin ada di pasar gelap. Sampah. Pasar gelap luas sekali, meski kubongkar tanah sedalam 3 meter. Apa yang bisa kutemukan? Kamu sudah bertahan di sana begitu lama. Sudah dapat petunjuk berguna? Lapor kompos. Usaha tak mengkhianati hasil, akhirnya mereka menemukan. Lokasi Shifang Gelai. Bagus, pasukan dipelihara 1000 hari digunakan sekali. Cepat beritahu, di mana tepatnya Shifang Lei? Itu. Shifang Lei ada di pasar gelap kota, pasar gelap luas mana sih? Di toko barang antik kuno itu. Lain kali bisa tidak? Langsung selesaikan kalimatmu. Pemilik toko antik Yu Mei sudah. Teman lama kita, kamu akhir-akhir ini selalu memantaunya? Bos, aku sudah lama curiga si tua itu punya niat jahat. Jadi tidak berani gegabah, sudah kusuruh orang mengawasinya beberapa hari. Sampai sekarang belum ada gerakan. Sepertinya harus aku sendiri yang turun tangan. Jangan bergerak. Tuan Si, waktu itu gambar wanita sejarah. Aku kerjakan dengan sepenuh hati, tidak ada kelalaian. Aku bilang Sang Lausan. Jelas-jelas kamu punya barang bagus, waktu itu tidak. Diperlihatkan padaku. Ada apa, barang bagus? Seluruh tokoku isinya sampah. Suka yang mana ambil saja. Ini. Barang ini seharusnya kamu kenalkan? Aku dengar 2 hari lalu toko kecilmu terima harta karun ini. Yang ini, benda perunggu memang baru saja diterima 1. Tapi kan Anda tahu, saya tidak paham soal barang antik. Kebetulan langsung saya jual, tidak sengaja terjual. Sebaiknya kamu jujur, kalau tidak akan saya perlakukan kasar. Santero dunia antik, barang yang CMOU inginkan. Belum pernah tidak dapat. Tante, Xiaoyu, akhirnya kamu datang. Pameran restorasi Enu situ lalu, kamu sudah berjerih payah, berkat bantuan Pangeran Mo, harta nasional bisa ditampilkan ke dunia. Tante tidak usah sungkan. Xiaoyu, akhirnya kamu datang, hari-hari ini. Aku terus bersama Master Mei. Menjaga lebih banyak relik, mari kita berdua berbaikan lagi. Bersama menjaga lebih banyak relik. Dasar brengsek, jangan kira. Permainan cinta kamu dulu, dan mendekati sahabatku sudah kulupakan. Sudah kukatakan, siapa sih yang tidak pernah salah? Tante, sebenarnya aku kesini ada petunjuk penting. Tentang Shifang Ding untuk memberitahumu. Xiaoyu sudah bersusah payah, Shifang Lei adalah harta nasional. Kalau ada kebutuhan apapun, katakan saja, kita bersama temukan kembali reliknya. Begini Tante, setelah Shifang Lei dicuri kali ini. Sekarang ada kabar burung, sudah beredar ke pasar gelap. Aku khawatir pedagang licik seperti Xiunzhang akan mengincarnya. Xiaoyu ini cocok, setelah Shifang Lei dicuri. Dengar-dengar grup Tenglong mau adakan konferensi penilaian harta karun. Pasti akan muncul di sana. Tapi konferensi penilaian harta karun seperti ini, bukannya hanya pedagang licik seperti Xiunzhang. Pedagang barang antik yang bisa ikut? Ini kamu tidak tahu, mereka semua lelang diam-diam. Lagi pula manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Mereka semua orang yang mau uang tapi tidak mau nyawa. Hahaha. Master Wu, undangan Anda ke sini, ada urusan penting minta bantuan. Manajer si ini, sudah dapat harta karun apa lagi? Minta saya menilainya? Ah bukan, harta karunnya masih jauh. Jadi undang Anda untuk bantu saya. Manajer si ini 5 juta. Silakan Master Wu terima, konferensi penilaian harta karun 3 hari lagi. Harus merepotkan Anda bantu saya nilai beberapa harta karun. Aduh. Ahahaha, Manager Sher Dermawan. Kalau begitu saya ahahaha aduhayayahaha. Manajer si, Anda memang seperti kata orang, yang paling tampan. Pemuda berbakat di dunia antik ya hahaha kerja sama yang menyenangkan.
Kerja sama yang menyenangkan, hahaha, para junior. Usiaku sudah tua, sehari-hari tidak punya hobi apa-apa. Hanya suka mengoleksi barang antik. Semua ini aku dapatkan dari pasar gelap, tidak tahu asli atau palsu. Aku akan mengadakan acara identifikasi harta karun. Semua orang tunjukkan kemampuan masing-masing. Pemenangnya bisa memilih satu barang sesuka hati. Lestarikan dengan baik, Long Ye berbahagia. Grup peninggalan budaya Wan Kuo mendaftar pertama. Grup Sao juga mendaftar. Keluarga Bai dari Beijing mendaftar. Aku juga mendaftar. Nona kecil, kamu juga gambar antik? Aku tidak paham. Hahaha. Tapi kesempatan mencari batu sifang, aku tidak mau melewatkannya. Hahaha, Nona kecil, tahukah kamu? Ini acara identifikasi harta karun. Uang jaminan 1 miliar. Kamu punya kemampuan? Aku punya. Aku mau Shao Qian membantu Zhong Xiao Yu mendaftar. Dia akan mewakili keluarga Mo kami, ikut acara identifikasi harta karun ini. Keledai atau kuda, keluarkan saja, dunia barang antik. Bukan tempat anak-anak seperti kalian sembarangan main-main. Xiunjiang, lukisan NVC itu sebelumnya. Kamu masih merasa malu belum cukup besar? Long Ye, waktu itu aku bawakan untukmu. Itu semua barang kelas 1, loh. Aku susah payah baru bisa dapatkannya. Kemampuan Si Zong tidak perlu diragukan lagi. Acara identifikasi harta karun ini pasti bisa dimenangkannya. Acara identifikasi harta karun ini pasti bisa dimenangkannya. Tentu saja, ada ahli identifikasi dari aliran utara. Master Wu yang bertugas, apa itu keluarga Bai Beijing, grup Sao. Aku tidak peduli, Si Zong memang hebat. Acara identifikasi harta karun ini, lihat saja penampilanmu yang spektakuler, hahaha. Satu-satunya yang kuhawatirkan adalah pangeran keluarga Mo itu. Waktu itu dia merusak rencanaku dengan N-Face itu, sekarang ikut campur lagi. Si Yun Sang, pedagang licik ini, di acara identifikasi harta karun, tidak tahu dia akan main apa lagi. Acara identifikasi harta karun grup Tenglong, megah dan berwibawa. Mereka seharusnya tidak berani main curang. Jaringan intel keluarga mau dapat kabar, kali ini mereka mengundang Master Wu ahli identifikasi, sepertinya sudah pasti menang. Master Mei akan pergi, kami tidak paham identifikasi harta karun. Lalu harus bagaimana? Mungkin aku dan Xiao Ye bisa membantu semuanya. Pasti punya pengetahuan tentang identifikasi barang antik. Untuk melindungi batu sifang, aku rela membantu semampuku. Chuan Shangyun, Bechaung Kemu memang Yeko. Identifikasi harta karun juga bisa? Aku terkurung di museum luar negeri hampir 100 tahun. Setiap hari bersama banyak benda antik, tanpa sadar terpengaruh. Jadi tentang detail penilaian benda antik, masih tahu sedikit. Master Wu ini sudah lama berkeliaran di luar negeri. Hidup dari menilai dan menjual harta nasional. Di acara penilaian benda antik kali ini, aku pasti akan membuatnya menunjukkan wajah aslinya. Acara penilaian benda antik sekarang dimulai. Hari ini adalah pesta besar penilaian benda antik. Kalian semua adalah ahli benda antik dan kuno, berkumpul di sini. Semua memberi muka pada Long Ye. Saya merasa sangat terhormat. Saya umumkan. Pemenang acara penilaian benda antik kali ini bisa memilih satu harta yang pernah dikoleksi oleh grup Tenglong selama bertahun-tahun, sebagai warisan dan penjagaan. Bisa tidak merebut kembali si Fang Lei, tergantung hari ini. Shang Jun Xiao Ye. Kalian tidak masalah kan? Xiao Yu tenang, sebagai roh benda. Aku dan ribuan benda antik. Sudah 100 tahun di museum. Penilaian benda antik kecil ini bukan masalah. Kakak Xiao Yu Tenong. Aku pasti akan menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Babak ketiga ronde keempat acara penilaian benda antik. Benda antik internasional melawan keluarga Bai dari ibu kota. Benda antik internasional menang. Si Yun Sang, kamu tidak punya ilmu. Mengandalkan Master Wu untuk menang terus. Kamu punya kemampuan apa? Lau Xian Sheng Bai bisa mengundang raja penilaian benda antik Master Wu. Itu adalah kemampuan si ini. Harus belajar menerima kekalahan. Pedagang licik, setelah dapat benda antik, kamu akan mengadakan lelang yang tertinggi harganya yang dapat. Tidak punya sedikit pun belas kasihan. Benda antik. Di tangan si ini, hanya mainan. Hukum kompetisi yang tertinggi harganya yang dapat. Grupku baru bisa mendominasi dunia barang antik. Aku tidak percaya, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Hari ketiga acara penilaian benda antik, babak final. Grup Mo melawan grup benda antik internasional. Pertarungan baru lawan lama ini sangat menarik. Master Wu, pertama kali di final, melawan beberapa anak muda. Apa pendapatmu? Haha Long Kie. Anda bercanda. Wu ini dalam pertarungan penilaian benda antik, sudah lama tak tertandingi. Beberapa anak kecil, temani mereka bermain-main. Bermain. Muntak Shekyang. Di acara lelang gambar wanita sejarah beberapa waktu lalu, kamu sangat menonjol. Di acara lelang kali ini, kurasa kamu datang untuk mati. Ini bukan direktur Si dari benda antik internasional kita? Beberapa hari tidak bertemu, mulutmu masih sama jahatnya. Silakan dua grup tunjuk penilai. Babak pertama acara penilaian benda antik. Final segera dimulai. Master Wu, ahli penilaian harta karun dari pameran harta karun internasional. Asisten Shang Jun dari grup Mo, Ye Feng. Pemuda itu adalah orang saya.
Para hadirin. Mangkuk porselen putih dengan glasir hijau ini berusia sangat tua, bentuknya transparan. Warnanya cerah, wah, benar-benar barang langka di dunia ini. Hanya saja, nilai budayanya lebih tinggi daripada nilai ekonominya. Guci gulung dengan motif naga awan biru. Lihatlah pola dan kilaunya. Halus dan tidak berminyak. Sangat mirip dengan tekstur giok, dibuat dengan bahan biru kualitas tinggi. Pasti asli. Pemuda, tidak buruk, tidak takut sama sekali di depan ahli penilaian harta karun. Kedua barang ini adalah koleksi terbaik saya, semuanya asli. Hahaha. Hehe, bicara soal usia, saya sudah ribuan tahun. Babak pertama final, pertarungan 2 orang, hasilnya seri. Babak kedua final pameran harta karun, penilaian karya seni lukis dan kaligrafi. Master Wu, ini adalah bidang keahlianmu. Di babak ini, kalahkan mereka. Selanjutnya, silakan kedua pihak menilai harta karun. Para hadirin, lukisan ini memiliki goresan kuas yang sangat halus dan bersih. Warnanya elegan dan menyenangkan, kontur gunung jelas, horizontal dan vertikal bersilangan. Susunannya rapi, ini adalah karya Tang Yin dari dinasti Ming. Lukisan danau dan gunung, Master Wu, mata yang tajam, anak muda. Kamu tidak bisa mengalahkanku dalam penilaian kaligrafi dan lukisan. Lebih baik menyerah sekarang agar tidak memalukan. Pemuda, kamu yakin ingin menilai lukisan ini? Jawab Long Ye, ini adalah barang asli yang kami nilai. Hahaha, sangat lucu, lukisan ini tergantung di restoran grup kami, sebuah lukisan pemandangan tinta. Bahkan pemula di dunia antik bisa membedakan yang asli dan palsu. Kamu sebagai murid di samping master, bagaimana bisa tidak tahu? Haha, Montag Shekian. Ini ahli penilaian harta karunmu. Sudah ketahuan belangnya, ahli penilaian harta karun dari keluargamu. Tadi sudah melakukan kesalahan besar, menurutku babak ini. Tidak perlu dibahas lagi, grup Wan Kuo menang. Ye Feng, ada apa denganmu? Bagaimana bisa melakukan kesalahan sepele seperti ini? Di momen krusial seperti ini, kamu begitu sembrono. Bagaimana nanti menjelaskan pada Master Mei? Hahaha. Xiao Ye, kerja bagus. Kamu harus kembali ke tempat yang seharusnya. Xiao Xi, sebagai yang terbaik di dunia antik kami. Saya menyarankan kalian para anak manis untuk segera meninggalkan kegelapan dan menuju cahaya. Berbalik arah tiba-tiba, benar-benar sampah. Long Ye, di babak kedua ini kamu sudah lihat. Kami dari pameran harta karun internasional menang, tidak masalah kan? Xiun Sang, kamu sangat licik. Tidak menyangka, kamu bisa memikirkan trik kotor seperti ini. Tidak ada yang tidak kejam dalam persaingan. Aku Xiun Sang, selalu melakukan segalanya seperti ini. Ini aturanku, sesuai peraturan. Ahli penilai harta karun grup Mo, Ye Feng, tidak menyelesaikan penilaian. Jika ada ahli penilai lain, bisa melanjutkan penilaian. Hasil babak ini belum ditentukan, kamu. Semua interpretasi menjadi hak panitia. Apakah kamu masih ada pertanyaan? Babak final kontes penilaian harta karun, penilaian perunggu. Xianjun, ini babak terakhir. Aku yakin kamu bisa. Waktu penilaian habis, tampilkan 2 koleksi terakhir. Silakan kalian berdua memilih satu untuk dinilai secara acak. Hei anak muda, pernah lihat perunggu? Perunggu adalah raja barang antik. Ini babak terakhir, lebih baik kamu menyerah saja. Agar tidak jadi bahan tertawaan. Kalau begitu, silakan yang tua duluan. Humph. Guci burung phoenix dengan ornamen tombak. Long Ye tidak menyangka harta karun negara ini berada di tanganmu. Haha, semuanya. Guci burung phoenix dengan ornamen tombak ini bentuknya unik, teksturnya cerah. Leher Guci memiliki 4 puncak terbang. Badan Guci dihiasi dengan pola burung phoenix panjang yang biasa digunakan di awal dinasti Youo. Ini benar-benar harta karun negara. Ini adalah Fang Lei Batu Xiang. Lama tidak bertemu. Anak muda, matamu tajam. Mempertahankan kehormatan harta karun negara. Kontes penilaian harta karun kali ini, juaranya pasti kamu. Harta karun yang dinilai Master Wu tadi adalah buatan ahli restorasi dari grup Tenglong yang melelehkan kembali pecahan perunggu dinasti Youo dan membuatnya tampak tua sebagai hiasan. Sedangkan perunggu di tanganmu ini adalah harta karun asli yang baru saja kudapatkan. Fang Gelei Batu, Xiunzhang. Master Wu, kalian berdua. Perbuatan kotor kalian di dunia barang antik, aku tahu semuanya. Sekarang di kontes penilaian harta karun, semuanya terbongkar.
Ulauku, dasar sampah. Aku bayar mahal untuk mempekerjakanmu, tapi hasil penilaianmu seperti ini. Ye Feng, pengkhianat. Sepertinya pencurian artefak di studio Bibi Mei beberapa kali lalu berhubungan denganmu, kan? Dasar anak kecil, jangan asal menuduh. Ini adalah lembaga perlindungan budaya. Kamu sendiri yang jelaskan ke Master Mei, Direktur Shi. Tolong selamatkan aku. Menyelamatkanmu? Kamu hanya bidaku, sekarang kamu sudah tidak berguna lagi. Minggir, Direktur Shi. Shang Jun, Anda adalah pemuda berbakat. Sudah lama mendengar Anda berkuasa di dunia bawah tanah, menjadi raja bawah tanah. Tak disangka, di bidang penilaian harta karun, kau juga punya kemampuan seperti ini. Terlalu dipuji, Wang Ye. Sebenarnya, kami hanya ingin harta karun negara kami bisa pulang lebih cepat. Acara penilaian harta karun hari ini benar-benar melegakan. Tidak hanya berhasil mengungkap pengkhianat di sisi Master Mei, tapi juga membuat Si Yun Sang di dunia antik. Perilaku premanismenya tercoreng, benar-benar sebuah pencapaian besar. Katakan, harta karun apa yang kau inginkan? Ambil satu saja. Aku, Long Ye, selalu menepati janji di dunia ini. Benarkah? Kau tak perlu berkata, aku sudah tahu jawabannya. Batu Fang Lei ini kuberikan padamu. Sungguh luar biasa. Terima kasih, Long Ye. Tak disangka setelah bertahun-tahun. Akhirnya, Shang Jun, aku akhirnya mengerti dirimu. Tempat terbaik untuk peninggalan budaya ini adalah kembali ke tempat mereka ditemukan. Batu Fang Lei telah kembali. Hatiku akhirnya bisa tenang. Tanah air, di sanalah rumah mereka. Urusan selanjutnya, serahkan padaku. Aku akan pergi sebentar. Aku temani kamu. Tidak usah, kau tetap di rumah saja dengan baik. Bercengkrama dengan teman lamamu, Batu Fang Lei. Parenti, bukankah ini gadis yang mencuri batu Fang Lei? Tak disangka, kita bertemu lagi. Jangan mendekat, aku peringatkan kau, apa yang kau lakukan? Yume. Serang. Halo, Xiao Yu, kau sudah kembali? Batu bata kecilmu itu ajaib, dari jauh. Masih bisa mendengar suaramu. Hei, kau dengarkan baik-baik. Suara siapa ini? Shang Jun, tolong aku. Halo, Xiao Yu, kau baik-baik saja? Kalian siapa? Lepaskan dia. Xiao Yu, kau akhirnya meneleponku. Apa kau berubah pikiran? Sudah kubilang jangan telepon dia. Wanita bodoh, kau berharap si bodoh besar itu menyelamatkanmu? Lebih baik langsung telepon Mo Gongzi. Mo Shaoqian, kau dengarkan baik-baik. Zhong Xiao Yu sekarang ada di tanganku, ingin menyelamatkannya? Shi Yun Zhang. Apa yang kau lakukan pada Zhong Xiao Yu? Lepaskan aku. Kau diam saja. Jika ingin hidup, jangan berteriak-teriak. Kalian berdua sampah, menjual harta karun negara. Masih melakukan hal-hal hina seperti ini. Yu Mei, tidak ada pedagang yang tidak licik, si Fang Lei. Ini memang harta karun yang didapatkan oleh kakekku. Hari ini kalian merebutnya dengan paksa, aku hanya bisa menggunakan cara licik. Jangan terlalu senang dulu, rencana kalian tidak akan berhasil. Yu Mei, kamu keluar dulu untuk berjaga-jaga. Aku ingin berbicara berdua dengan Nona Zhong ini. Baik, bos. Ayo, biar aku lihat. Cih, Lumayan berani, kamu percaya tidak, hari ini aku akan membunuh si bodoh besar itu. dasar binatang, aku akan melawanmu. Hari ini aku akan membiarkanmu hidup, untuk menukarmu dengan si Fang Lei. Biarkan kamu hidup beberapa hari lagi, jangan macam-macam. Kakak, kamu memanggil keburu-buru. Ada apa sebenarnya? Si Fang Lei sudah dikembalikan ke pemiliknya. Ini hal yang patut dirayakan, tapi kenapa? Sang leader tidak ada. Ada masalah besar, Si Yun Zhang. Gagal di acara penilaian harta karun, menculik Xiao Yu. Minta ditukar dengan perunggu. Apa? Pengkilken? Kamu sebagai kakak juga tidak bisa melindungi dengan baik. Aku tahu, aku juga merasa bersalah, jadi sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan Xiao Yu. Jaringan informasi bawah tanah, mungkin ada beberapa kabar. Baik, beritahu aku jika ada kabar. Baik-baik, tunggu aku. Ada masalah, Mas Mei. Shi Yun Zhang mengkilik Xiao Yu. Minta ditukar dengan si Fang Lei. Xiao Yu. Si Yun Sang ini, benar-benar lebih hina dari binatang. Sekarang bicara apapun tidak ada gunanya, aku punya satu cara. Bisa menukar harta karun sekaligus menyelamatkan Xiao Yu. Tuan Montag, silakan jelaskan. Master Mei, Anda sangat ahli dalam memperbaiki artefak. Aku akan mengerahkan semua pengrajin handal keluarga Mo untuk mencari bahan perunggu. Mo membuatkan replika Shifang Gelai. Sisanya serahkan padaku, aku pasti akan menyelamatkan Xiao Yu. Tenang, Tuan Mo, aku akan mengerahkan semua kemampuan. Beri aku waktu 3 hari, bisa? 3 hari terlalu lama, kita hanya punya 2 hari. Mohon kerahkan semua usaha Anda. Ada kabar tentang Xiao Yu? Si Yun Sang sekarang sangat licik. Geng bawah tanah sekarang, sama sekali tidak ada kabar. Kalau begitu, aku hanya punya satu cara. Hei, si besar, kamu punya ide apa?
Nyawa manusia dipertaruhkan. Tanpa kabar dari Xiao Yu. Aku hanya bisa menukarnya dengan Si Fang. Kamu yakin? Si Fang Lei ini, kita sudah menghabiskan waktu lama untuk mendapatkannya kembali. Aku tahu, tapi aku tidak bisa membiarkan Xiao Yu dalam bahaya. Tuan Mo, si Fang Lei yang kamu inginkan. Sudah selesai kureplikasi. Master Mei, teknikmu luar biasa. Hampir tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Harta nasional perunggu ini, aku hanya bisa meniru bentuknya. Tidak bisa mereplikasinya. Aku akan segera menemui si Yun Sang. Biarkan dia masuk. Tuan Mo, kamu akhirnya datang juga. Sure Yun Zhang. Aku bawa apa yang kamu minta. Di mana Xiao Yu? Hahaha, di wilayahku, akulah yang berkuasa. Kamu harus memberikannya dulu padaku. Baru aku akan memperlihatkan Xiao Yu padamu. Si Fang Lei bisa kuberikan, tapi aku harap kamu. Menepati janjimu. Yume, bawa kemari. Bawa barangnya. Baik, bos. Tenang saja. Zhong Xiao Yu ada di ruangan ini. Berikan barangnya padaku. Baru kamu bisa bertemu Zhong Xiao Yu. Master Wu ahli barang antik datang. Ayo, Master Wu, silakan duduk. Muntak sekian, tahukah kamu? Mengapa aku bersusah payah? Menangkap Zhong Xiao Yu? Kamu yang berjualan barang antik, sekarang berani menjual harta nasional. Apalagi yang tidak berani kamu lakukan? Tahukah kamu? Hubunganku dengan si Fang Lei dimulai dari kakek buyutku. Yang baru bisa diceritakan. Aku mengerti sekarang. Direktur Si, sejak kakek buyut-buyutmu sudah mulai mencuri. Keluargamu turun-temurun ya? Dasar kamu. Mulutmu masih tajam juga. Hari ini, setelah aku mendapatkan si Fang Lei, menguasai dunia barang antik tinggal menunggu waktu. Bos bijaksana, raja barang antik pasti Anda. Master Wu, bagaimana? Asli atau palsu? Si Fang Lei ini, bentuknya kuno, warnanya cerah. Terlihat seperti perunggu kelas 1, tapi sebenarnya di mataku. Tidak ada apa-apanya. Bagaimana bisa? Perunggu si Fang Lei ini dibuat dari perunggu utuh, tapi aku, Tuan Mo. Barang yang diberikan ini, ada bekas sambungan. Kamu mau bohong siapa? Mo Xiaoqian, Ao. Zhong Xiao Yu sekarang ada di ruangan ini. Kamu jelaskan dengan baik, apa yang sebenarnya terjadi? Shi Yunzhang, jangan sakiti Xiao Yu, ambil aku sebagai gantinya. Bawa barang palsu, mau menipu aku ya? Aku mau si Fang Lei, bukan barang palsu. Semua jangan bergerak. Raja bawah tanah di sini, siapa yang berani berbuat onar? Baiklah kau, Mo Xiaoqian. Masih menyimpan cadangan. Tidak apa-apa, si Zhong, yang benar akan dibantu banyak orang. Yang salah akan ditinggalkan. Aku punya banyak teman, kau tidak terima? Baiklah, Mo Xiaoqian. Bawa barang hiasan untuk menukar orang. Bawa sekelompok orang untuk mengacau. Si Xiao Yu, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Xiun Zhang, kau terlalu banyak akal. Lihat siapa ini. Tidak menyangkakan? Kami sudah menebak rencanamu. Shang Jun dan Watina, tahu rencanamu. Kalian, Banyak berbuat jahat, pasti akan binasa. Sekarang kau, pedagang licik ini, hanya akan merusak dunia antik. Ayo kita pergi. Rencana Xiun Zhang terbongkar. Biarkan dia di sini, hidup atau mati terserah. Shangjun, Xiao Yu. Tuan Mo, kali ini aku tidak mengecewakan kan? sudah, aku sudah tahu kau akan datang. Xiao Yu tidak apa-apa saja sudah cukup. HM, yay. Rencana bos berhasil, strategi mengalihkan perhatian ini. Benar-benar berguna. Bos, sesuai dengan keinginan Anda, saat mereka menyelamatkan Song Xiao Yu, kami sudah mengambil si Fang Lei. Si Zhong, strateginya memang hebat. Hahaha, cepat-cepat. Master Wu, cepat periksa si Fang Lei ini. Asli atau palsu? Seluruh permukaan dihiasi pola awan dan petir. Di atasnya ada pola wajah binatang, pola naga kui, pola bunga dan burung. Sungguh indah tiada tara. Ini benar-benar si Fang Lei. Hahaha. Dapat dengan mudah. Yume, sampaikan ke dunia antik. 7 hari lagi, lelang barang antik internasional kita akan dimulai. Undang semua bos untuk ikut lelang. Baik bos, aku akan segera menyebarkan kabarnya. Baik, pergilah. Terima kasih banyak, kalau bukan karena kalian. Mungkin aku benar-benar dalam bahaya. Xiao Yu, tenang saja. Menyelamatkanmu, aku akan selalu yang pertama bertindak. Kemampuan lain tidak ada, tapi menyelamatkan orang adalah hal baik. Aku tidak takut sama sekali. Yang penting pulang dengan selamat, besok kita bawa si Fang Lei pulang. Si Fang Lei mana? Tadi waktu kita keluar, bukan masih di sini? Pasti saat kita menyelamatkan Xiao Yu tadi.
Si Yun Zhang menyuruh orang mencurinya. Aduh, cepat lihat. Jaringan informasi keluarga, Mo sudah mengabarkan. Si Yun Zhang sudah mengumumkan. Katanya 7 hari lagi, akan mengadakan lelang pribadi. Si Fang Lei ada dalam daftar. Yumei, kali ini si Fang Lei. Setelah sampai di tanganku, mendominasi dunia antik. Hanya tinggal 1 langkah lagi. Bos, lelang pribadi Anda sudah siap. Bagus, kali ini harta budaya dari berbagai negara. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Tapi, bos, saya ingat Anda bilang, si Fang Lei adalah harta warisan keluarga Anda. Masih mau dilelang juga? Tentu, apapun harta budaya, bagi saya, semuanya adalah aset yang bisa dicairkan. Ingat, tidak dicairkan, selamanya akan menjadi sampah. Bibi Mei. Xiang Lei masih dicuri oleh adik-adik Xiu Zhang. Sekarang kita harus bagaimana? Dekarannya, Shang Yun. Xiao Yu, bagaimana kalau aku perkenalkan? Seseorang yang sangat dihormati, dia pasti akan membantu. Kalian, Kekek Chin. Master Mei, lama tidak bertemu. Pameran budaya lukisan sejarah wanita waktu itu sangat mengesankan. Kakek Qin terlalu memuji, hanya memberikan kontribusi kecil untuk warisan budaya. Itu kewajiban kami sebagai generasi muda. Warisan budaya bisa bertemu dengan Master Mei seperti Anda. Sungguh suatu keberuntungan. Kakek Qin terlalu baik, lalu kali ini datang mengunjungi Anda. Ingin membicarakan sesuatu tentang harta budaya. Toh. Silakan duduk. Pasti berhubungan dengan 2 anak muda di belakang ini, kan? Ya, benar. Begini, Kakek Qin. Kami ingin membawa pulang sebuah perunggu yang sangat berharga. Tapi ketemu pedagang nakal yang merampasnya. Tuan Qin, kami cuma beberapa orang, kekuatan kami terbatas. Kalau harta negara ini sampai jatuh ke tangan asing lagi, dibeli orang luar negeri, maka benar-benar tidak akan ada lagi cara untuk kembali ke tanah air. Ada kabar seperti ini? Laporkan pada Tuan Qin, baru-baru ini dengar. Direktur Si Yun Zhang dari Grup Peninggalan Budaya Dunia sudah menyiapkan banyak peninggalan budaya kelas harta negara, sudah membuat gempar di kalangan kolektor barang antik. Sungguh berharap Tuan bisa turun tangan, memberikan bantuan besar. Tuan Qin, lihatlah, kedua anak muda ini punya hati yang tulus. Bagaimana kalau Tuan bantu mereka? Harta negara Tiongkok direbut orang asing, itu adalah kemalangan bagi Tiongkok. Hari ini ada kesempatan untuk membawa pulang peninggalan berusia ribuan tahun. Saya pasti bersedia memberikan kontribusi. Tapi si Yun Zhang licik dan penuh tipu muslihat. Dia bisa mengkhianati apa saja demi keuntungan, lelang ini mungkin. Kita tidak punya kualifikasi untuk ikut. Jangan khawatir, atas nama saya sebagai Ketua Asosiasi Dagang. Cukup untuk memastikan kalian semua bisa ikut lelang dengan lancar. Bagus sekali, dengan kata-kata Tuan Qin. Kami jadi lebih tenang. Beberapa hari ini, saya akan menggalang dana dari pengusaha patriotik. Berharap bisa memberikan kontribusi kecil, sebagai wujud rasa cinta tanah air kami orang Tiongkok. Terima kasih Tuan Qin, di dunia barang antik punya orang seperti Tuan. Yang dihormati dan berbudi luhur, benar-benar suatu keberuntungan. Generasi muda menggantikan yang tua. Saya sudah tua, melihat peninggalan budaya dijaga oleh 2 pemuda. Patriotik yang punya idealisme, sangat mengharukan. Bos, lelang pribadi untuk peninggalan budaya kali ini sudah siap sepenuhnya. Ayo, nanti kamu bawa 1 tim ke gudang harta. Bawa semua harta yang kita rampas selama ini. Lelang kali ini, saya akan melelang semuanya sekaligus. Hari ini mengundang rekan-rekan asosiasi dagang berkumpul di sini. Karena ada 1 harta negara yang belum kembali ke pelukan tanah air. Yaitu Shi Fang Lei. Para senior, dari lukisan sejarah wanita sampai Shi Fang Lei, kita tidak pernah berhenti melangkah untuk membawa pulang harta negara Tiongkok. Kali ini, kami benar-benar butuh bantuan kalian. Rekan-rekan, jika peninggalan budaya bisa bicara, di ruang pamer. Di lelang, di banyak gudang bawah tanah yang gelap. Suara rindu tanah air akan menggema sangat keras. Semoga semua bisa memberikan bantuan. Ketulusan hati kalian berdua bisa dibuktikan, sangat menyentuh kami. Grup Shangguan kami bersedia menyumbang 300 juta. Berharap harta negara yang terbuang di luar negeri bisa cepat pulang. Sebagai orang Tionghoa, aku punya tanggung jawab. Grup Wang mengucurkan dana 500 juta untuk membawa harta nasional pulang. Terima kasih semuanya, berkat kalian. Harta nasional yang hilang satu persatu akhirnya kembali ke tanah air. Warisan budaya Tionghoa tak terputus ribuan tahun, meski terpisah ribuan mil. Keinginan untuk pulang tak pernah berubah. Asosiasi Patriotik kami bersedia menyumbang 1 miliar lagi untuk memulangkan harta nasional. Hello. Tolong sambungkan ke Direktur Si dari Warisan Budaya Dunia. Wah, ini bukan Tuan Mo? Telepon larut malam begini. Ada perlu apa, Si Yun Zhang? Kudengar kau baru mengadakan lelang pribadi? Benar? Maaf. Lelang ini khusus untuk kolektor barang antik. Pemuda patriot sepertimu, maaf,
Ditolak. Poshi. Kurasa ada kesalahpahaman antara kita. Kenapa harta nasional harus dikembalikan ke pemilik aslinya? Ini masalah penawar tertinggi. Oh, jadi berubah pikiran, Tuan Mo? Barang antik cuma alat untuk cari uang. Lagi pula di tangan orang asing pun. Mereka menjaganya dengan baik, tenang saja. Aku akan mewakili keluarga Mo di lelang ini. Zhong Xiaoyu ingin mengambilnya kembali? Batu Fang Lei itu harus lewati aku dulu. Baik, Tuan Montag. Sangat diterima, lelang kali ini. Kami tunggu kedatanganmu kapan saja. Malam ini kita semua berkumpul di sini. Saya sih merasa sangat terhormat. Kalian semua adalah tokoh terkemuka di dunia antik. Semoga malam ini kalian semua bisa mendapatkan harta yang diinginkan. Sekarang saya umumkan. Lelang malam ini resmi dimulai. Item pertama, lukasan batu putih pohon pisang. Harga awal 20 juta. 35 juta. 50 juta. 90 juta. Terjual. Item kedua, cawan keramik biru langit dinasti Song, harga awal 80 juta. Aku tawar 100 juta. 150 juta. 220 juta. Terjual. Aku pernah bersama keramik ini di gudang gelap. Selama ratusan tahun. Tak kusangka bertemu lagi dengan cara begini. Pernah dengar, harta selangit tak sebanding sepotong keramik ru. Sedih melihat barang berharga ini dibeli orang asing. Selamat bos, lelang kali ini sukses dimulai. Wah, barang-barang yang tersimpan rapi ini. Kalau hari ini semuanya terjual, keluarga si pasti jadi kaya raya hari ini. Bos, setelah lelang ini selesai, bonus saya. Haha. Aku dapat uang, mana mungkin lupa sama kamu. Aku masih butuh kamu. Untuk bantu aku cari lebih banyak harta karun. Oak. Cawan doucai dari era Cheng Hua, harga awal. Ini aku tahu, cawan ayam, keramik pusaka dinasti Ming. Pusaka negara yang tercecer di luar negeri, mana mungkin cuma satu cawan. Dua anak muda, jangan khawatir. Sebentar lagi akan sampai ke barang lelang utama. Si Fang Lei yang kalian rindukan, hari ini pasti kami akan mengembalikannya ke pangkuan tanah air. Pusaka negara yang tercecer di luar negeri, mana mungkin cuma satu cawan. Dua anak muda, jangan khawatir. Sebentar lagi akan sampai ke barang lelang utama. Si Fang Lei yang kalian rindukan, hari ini pasti kami akan mengembalikannya ke pangkuan tanah air. Lelang pribadi kali ini. Total nilai barang yang terjual sudah melebihi 1 miliar yuan. Nah, sekarang mari kita persilakan. Barang lelang terakhir, si Fang Lei dari dinasti Shang. Hadirin, berikut adalah barang lelang terakhir, perunggu pusaka tingkat nasional dari dinasti Shang. Si Fang Lei. Kokoh dan anggun, ukiran yang indah, si Fang Lei. Adalah milik kakek saya, sekarang kembali ke tangan saya. Sekarang, saya harap semua bisa berpartisipasi dengan antusias. Benar-benar tidak tahu malu, menjual pusaka negara. Masih bisa bicara dengan mulut manis. Kali ini, kita harus membawa pulang pusaka yang tercecer. Raja Fang Lei, si Fang Lei dari dinasti Shang, harga awal 200 juta. Raja Fang Lei, si Fang Lei dari dinasti Shang, harga awal 200 juta. 250 juta. Si Fang Lei dari dinasti Shang adalah harta budaya negara kita. Bos ini menawar 350 juta. 500 juta, bos ini sangat royal. 500 juta sekali. Kalahkan si bule palsu ini, kali ini. Seharusnya bisa menang. Pusaka Tiongkok, mana mungkin jatuh ke tangan kalian. Saya tawar 800 juta. 800 juta. Tuan Qin dari kamar dagang Tiongkok di luar negeri, menawar 800 juta. 800 juta sekali. Grup Mo, 1 miliar. Mo Xiaoqian, apa maksudmu? Wah, bukankah ini Nona Song? Saya sangat suka barang antik ini, saya beli untuk koleksi. Ada masalah? Sehari-hari tidak belajar, kamu paham barang antik? Saya tidak paham, menurut saya ini cuma perunggu biasa. Saya beli untuk jadi tempat sampah, buang sampah. Ada hubungan apa denganmu? Kamu. Petugas lelang, jangan mengganggu ketertiban lelang. Tuan Montag sangat dermawan. Aku melihat batu persegi ini. Hanya Tuan Mo yang layak memilikinya. 1 miliar pertama. Asosiasi Patriotik menawar 2 miliar. Wah, 2 miliar?
Dia berani menawar 2 miliar? Dia bahkan menawar 2 kali lipat. Coba tanya kalian semua, barang lelang hari ini. Mana yang bukan harta negara Tiongkok? Kalian membeli kembali harta negara. Tapi siapa yang benar-benar ingin mengembalikannya ke tanah air? Aku sudah tua. Tidak bisa melakukan banyak hal, tapi untuk mengembalikan harta negara ke pangkuan Ibu Pertiwi, aku masih mau berusaha. 2 miliar pertama. Laku. Jangan bergerak. Shang Jun, jangan kira dengan ganti baju. Aku tidak mengenalimu. Hari ini, hanya satu dari kamu dan batu persegi ini yang bisa keluar dari lelang ini. Xiun Sang, kamu mau ingkar janji? Hahaha, hari ini aku memang ingkar janji. Eo, tangkap dia. Jangan bergerak. Polisi. Lepaskan aku. Lihatlah. Wah, bukankah ini Master Mei? Hadirin, kami datang hari ini untuk memberitahu kalian. Wajah asli Xiun Sang. Beberapa bulan lalu, saat pameran keliling, gambar sejarah wanita di luar negeri, kolektor barang antik ini membawa orang masuk ke ruang restorasi dan mencuri gambar tersebut. Setelah berjuang keras, kami baru bisa merebut kembali karya aslinya. 2 tahun terakhir, ruang bawah tanah museum sering dicuri, puluhan barang berharga tingkat nasional. Sepertinya semua itu ulahmu, ya? Jangan asal bicara. Ini ditemukan di kantormu. Bukti bahwa selama ini kamu mencuri dan menjual barang antik secara diam-diam. Tahun ini, kamu akan menghabiskannya di kantor polisi. Sekarang banyak harta berharga yang hilang di luar negeri, tapi aku yakin mereka pasti akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Xiaolu, aku mencintaimu. Shang Jun, adik perempuanku, sudah menikah dengan Shang Wang. Demi kamu, dia mencuri batu persegi yang akan kuberikan kepada ayah. Kakak, jangan sakiti dia. Tolong pergilah. Shang Jun, kamu akan pergi ke medan perang. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Ini adalah si Fang Lei. Awalnya ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan kakak untuk ayah. Di atasnya ada tanda keluarga Shi. Sekarang aku memberikannya padamu sebagai tanda perpisahan. Dan juga pedang perunggu ini. Pedang perunggu ini sudah kuberkati. Bawalah ke medan perang, bunuh musuh dengan gagah berani. Terima kasih, tunggu aku kembali. Aku pasti akan menjemputmu dari sini. Pulanglah dengan selamat, aku menunggumu untuk membawaku pulang. Aku bersumpah, aku pasti akan membawamu pulang. Jenderal Shang dari dinasti Shang bertempur di medan perang, menang dalam setiap pertempuran. Raja menganugerahkan anggur kemenangan. Shang Jun, jangan minum, anggurnya beracun. Sei Xiaoyu. Shang Jun, Raja tahu tentang hubungan rahasia kita. Dia ingin menyingkirkanmu. Hari ini, dengan pedang ini, aku akan membawamu pergi dari sini. Bahkan jika aku mati, aku akan menjadi roh penjaga si Fang Lei, melindungi selamanya. Siapapun yang bisa mengambil pedang ini, akan membangunkan roh penjaga si Fang Lei. Ternyata begitu. Dala-dala. Kakak besar. Wan Tina, kita antar harta negara pulang. Setelah berpikir panjang, darah Yan Huang mengalir dalam tubuhku. Kedepannya, aku harus menjadi orang Tionghoa yang bermartabat. Sejak Perang Tiandu tahun 1840 hingga sekarang, lebih dari 10 juta artefak Tiongkok telah hilang ke luar negeri. Gulungan nasihat untuk istri, salah satu karya gulungan paling berharga dari Tiongkok kuno, sekarang disimpan di British Museum. Tahun 1900, pasukan 8 negara menyerang Beijing. Kapten Johnson dari Inggris mencuri gulungan nasihat untuk istri dalam kekacauan. Awal tahun 1930, British Museum hanya membayar 25 pound untuk mendapatkan lukisan ini. Dalam proses pembingkaian, Menyebabkan harta negara retak dan serbuknya rontok, termasuk Tang Sancai. Termasuk Min Fang Lei, ribuan artefak.
telah diperdagangkan dan dilelang berkali-kali di luar negeri, menghabiskan tahun-tahun di ruang bawah tanah yang gelap. Satu demi satu harta negara hilang ke luar negeri saat bangsa Tionghoa menderita. Berkelana, sulit kembali ke tanah air. Jika artefak bisa berbicara, suara kerinduan di ruang pamer akan memekakkan telinga. Semakin banyak orang melihat, semakin banyak orang mengingat. Semakin banyak orang menyebarkan, warisan budaya Tionghoa akan semakin kuat. Darah keturunan Tionghoa mengalir selama ribuan tahun, dimanapun berada di dunia. Kekuatan budaya di balik artefak akan selalu menyatukan kita.